nikmatan dunia. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sahabat Nabi ini seorang yang syahid dan menjadi rebutan bidadari di surga. Memang ia tidak dikenal di bumi, tapi dia dikenal di langit. Mungkin orang yang pernah sering kita dengarkan yang tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit ini adalah Uwais Al-Qarni, salah seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Walaupun dia seorang miskin, dia wajah fisiknya tidak ganteng, tetapi dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Karena apa? Karena dia berbakti kepada orang tua. Tetapi pada kesempatan kali ini, siapakah dia? Manusia yang tidak dikenal di bumi, tapi dia dikenal di langit, yaitu Julaibib radhiyallahu anhu. Begitulah ia dipanggil. Namanya ini memang tidak dikenal oleh orang banyak. Bahkan orang tak mau kenal dengan dia. Karena dia lahir, dia tidak mengetahui siapa ayah dan siapa ibunya. Dan dia memiliki fisik yang pendek, hitam, dan bahkan pakaiannya yang lusuh, telapak kakinya yang pecah-pecah, bahkan sering diejek oleh orang lain. Tetapi dia tetap bersabar. Karena saya ini adalah, katanya, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang mengejekku, intinya berarti dia akan mengejek Allah Subhanahu wa taala. Baik, di suatu ketika di Masjid Nabawi, Rasulullah bertemu dengan Julaibib. Di waktu itu Julaibib Rasulullah berkata kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, apakah engkau kepengen menikah?" Waktu itu Julaibib mengatakan dan menjawab, Apakah ada orang yang kepengen bersamaku ya Rasulullah?" Hari keduanya juga ketika itu ditanya lagi oleh Rasulullah, "Wahai Julaibib," dengan suara yang lunak Rasulullah mengatakan, "Apakah engkau kepengen menikah?" "Tidak akan ada orang mau bersamaku ya Rasulullah." Dan hari ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bertanya, "Ya Julaibib, apakah kepengen engkau menikah?" "Ya Rasulullah, aku yang berwajah seperti ini, orang saja banyak menghindar kepadaku. Aku tidak ada ayah dan ibu. Aku orang yang tak punya apa-apa. Apakah ada orang yang mau ya Rasulullah?" Makanya waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah itu tidak akan melihat bentuk, rupa, fisik kita, dan Allah tidak akan memandang harta kita, tetapi akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala qalbikum wa a'malikum, hatimu dan amalmu wahai Julaibib. Karena engkau adalah orang yang taat kepada Allah, selalu di saf-saf depan solat. Itu kata Rasulullah SAW, aku saksikan engkau adalah orang yang taat. Sesuai juga
Hadis ini sejalan dengan salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kamu itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang-orang yang bertakwa. Bukan dilihat segi fisiknya, gantengnya, cantiknya, hartanya, tetapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah takwa. Maka dari itu diambil oleh Rasulullah tangan daripada Julaibib, diiring, dibawa Julaibib ke rumah pemuka Ansar waktu itu. Ketika itu Rasulullah SAW sesampainya di rumah pemuka Ansar tersebut, wahai pemuka Ansar, aku kepengen menikahkan anak gadismu. Alangkah girang gembiranya pemuka Ansar tadi. Dia kira yang mau menikah anak gadisnya adalah Rasulullah SAW. Tetapi waktu itu bukan untukku, tetapi untuk siapa? Ini untuk Julaibib. Alangkah terperanjatnya pemuka Ansar tadi mendengarkan berita itu. Serasa mungkin, mohon maaf, petir di siang bolong. Waktu itu, wahai Rasulullah, aku berunding dulu dengan istriku. Selanjutnya pemuka Ansar menuju istrinya berunding, menyampaikan Rasulullah akan menikahkan anak gadis kita dengannya, tapi bukan dengannya, tapi dengan siapa? Dengan Julaibib. Nah, orang yang hitam, miskin, pendek, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Aku tak mau, tidak rela. Nauzubillahi min zalik. Waktu itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mendengarkan ayah dan ibunya, anak gadis tadi mendengarkan, di balik tirai dalam kamarnya, waktu itu putrinya bercakap atau berkata, siapa yang meminta wahai ayah dan ibu? Siapa yang meminta? Yang meminta adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya, nikahkan aku dengan Julaibib. Karena yang meminta itu bukan orang lain, tetapi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam surah Al-Ahzab ayat 36 Allah kan berfirman yang artinya, dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Subhanallah, inilah seorang anak gadis yang soleha. Karena itu adalah permintaan Rasulullah, tentunya tidak akan sia-sia. Menikahlah mereka suatu malam, pas malam pertama, ketika itu seruan jihad berlangsung. Subhanallah, seruan jihad datang. Maka malam pertama itu disampaikan oleh Julaibib, wahai istriku tercinta, apakah malam ini engkau izinkan aku berjihad? Pergi wahai suamiku. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas ia meninggalkan kenikmatan dunia malam pertama itu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Subhanallah, tapi apa yang terjadi? Julaibib ini dia syahid. Ketika Rasulullah SAW waktu selesai perang tersebut, wahai sahabat, apakah ada kalian merasa kehilangan? Sahabat waktu itu mengatakan, tidak ya Rasulullah. Sekali lagi, wahai sahabat, apakah kalian merasa ada yang hilang? Tidak ya Rasulullah. Yang ketiganya Rasulullah agak keras suara, apakah ada kalian merasa kehilangan? Tidak ya Rasulullah. Memang kalian tidak merasa kehilangan, tapi aku merasa kehilangan. Siapakah dia? Julaibib. Cari Julaibib. Subhanallah, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, Julaibib ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Tubuhnya luka-luka, berdarah, dan di sampingnya ada 7 orang fakir mis. Orang-orang maksudnya adalah orang-orang kafir yang mati gara-gara Julaibib, karena dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan Rasulullah mengatakan, inilah dia Julaibib, merupakan bagian dariku dan aku bagian dari Julaibib. Dan
Dia sendiri Rasulullah mengapani Julaibib, dan bahkan Rasulullah mengatakan dia nanti akan direbutkan oleh bidadari sorga. Memang dia tidak dikenal di bumi, tapi dia dikenal di langit. Kenapa kaum muslimin yang berbahagia? Yang pertama, bahwa ketakwaan merupakan harta yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kekayaan, rupa yang ganteng dan cantik, kedudukan di dunia ini kaum muslimin yang berbahagia akan lenyap begitu ajal datang menghampiri pemiliknya. Maka dari itu Allah tidak akan memandang fisik, rupa seseorang, tapi yang dilihat adalah hati dan perbuatan dan amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Julaibib dan istrinya bergegas memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kisah ini mengajarkan kepada kita agar kita segeralah bergegas memenuhi panggilan Allah. Memang kita tidak berjihad mengangkat senjata, tapi antara suami istri dalam rumah tangga harus bersama-sama saling mengingatkan untuk segera mengingat Allah. Berapa banyak di antara calon pengantin yang kami beri nasihat, nauzubillah, 10 pasang kemarin ada yang tidak solat, calon suami tidak solat, calon istri yang tidak solat. Inilah yang akan kita bangga-banggakan oleh orang tua sekarang, nauzubillah. Dan selanjutnya yang ketiga, lebih baik kita terkenal di langit daripada terkenal di bumi. Julaibib bukanlah sahabat ternama, tetapi orang yang taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa kita banyak kawan di Facebook, banyak kawan di WA, banyak kawan di Twitter dan segala macamnya, tetapi nauzubillah kawan teman kita banyak di dunia, tetapi kita dikenal di dunia tapi di langit tidak. Dengan arti kata kita berleha-leha, bergaya-gaya di dunia ini, tetapi kita tidak dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Namanya memang baru kita kenal sekarang ini dalam sirah sahabat yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Misri, berjudul kitabnya Ashabur Rasul. Itu lebih kurang 140 sahabat yang diceritakan dalam jilid terakhir ada di dalam kitab itu, yaitu kisah Julaibib ini. Mudah-mudahan menjadi iktibar buat bersama buat kita, dan insya Allah hidup dan kehidupan kita ini diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlena, dan insya Allah ketakwaanlah yang akan dipandang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan kesilapan kami. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.